Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kitabul Hajj, pembahasan tentang haji. Al-hajju itu maknanya menuju sesuatu. Secara istilah syariat, maka haji itu maknanya menuju ke Baitul Haram, menuju ke Baitullahil Haram, dan ke Masyairil Haram, untuk menunaikan ibadah tertentu di waktu yang ditentukan dan tata cara yang juga telah dijelaskan dengan tertentu. Apa hukumnya? Hukum haji ini fardu ain bagi setiap muslim yang mukallaf yang punya kemampuan satu kali dalam seumur hidupnya, dan dia merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam yang ada. Dan para ulama tidak berbeda pendapat bahwa haji bagian daripada rukun Islam. Tentang kewajibannya Allah terangkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan bagi Allah itu ada hak bagi manusia menunaikan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang dia sanggup menempuh perjalanannya. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan haji? Allah mengatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kalau ada orang punya kesanggupan berhaji tapi dia menolak haji, menentang melaksanakan ibadah haji, disebut kufur. Makanya kata Allah wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang dia kafir terhadap nikmat Allah, sesungguhnya Allah itu dia maha kaya, tidak butuh terhadap alam semesta ini. Adapun dari sunnah Nabi SAW, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajj, sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kalian melaksanakan ibadah haji. Fahujju, maka berhajilah kalian. Maka ada orang yang berkata, aqulna amin ya Rasulullah, apakah hajinya itu setiap tahun? Fasa, kata beliau diam sampai orang ini bertanya 3 kali. Tiap tahun ya Rasulullah, tiap tahun ya Rasulullah. Kata Nabi, lau qultu na'am la wajibat. Kalau seandainya aku katakan iya, pasti itu menjadi wajib. Wa limastata'tum, akan tetapi itu hanya sekedar apa yang kamu sanggupi saja. Kamu tidak akan sanggup kalau seandainya tiap tahun. Jadi ini menunjukkan haji itu kewajibannya dalam seumur hidup hanya 1 kali. Bolehkah ibadah haji itu ditunda-tunda kalau dia punya kemampuan? Nah, mayoritas para ulama mengatakan, di antaranya adalah Abu Hanifah, kemudian juga Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan haji ila anna man wujidat indahu syurutun wujubil haji allati sata'ti tahaqqaqa fardul haji alaihi fa innahu yajibu alil fawr. Orang yang sudah sanggup, terpenuhi syaratnya, terpenuhi semua yang menjadikan baginya untuk berhaji, itu enggak boleh ditunda-tunda. Harus disegerakan. Waalaikumsalam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat walillahi 'alan nasi hajjul bait, bagi Allah ada hak atas manusia untuk berhaji ke Baitullah.
Nabi juga mengatakan ayuhan nas innallaha kutiba alaikumul hajj fahujju. Hai manusia, Allah telah mewajibkan bagimu haji, maka berhajilah. Di sini penjelasannya, kalau manusia menunda-nunda, bisa jadi datang waktu di mana dia datang masa di mana dia mengalami kesulitan, hartanya berkurang dan sebagainya. Maka pendapat yang benar, jangan menunda kecuali karena sebab apa? Uzur. Seperti di negeri kita toh, haji itu bagaimana? Tidak bisa berangkat kecuali sesuai dengan apa? Jumlah kuota yang ada. Nah, kalau itu uzur. Apa sih fadilahnya haji? Kita sebutkan beberapanya. Haji ini menghapuskan dosa-dosa di masa yang lalu. Sebagaimana Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja, barang siapa yang melaksanakan haji, falam yarfuth." Dia tidak mengucapkan kata-kata rafas. Apa rafas itu? Kalimat yang jorok. Walam yafsuk, tidak berbuat kefasikan, dosa-dosa. Raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Dia pulang ke rumahnya seolah seperti hari di mana ibunya baru melahirkannya. Punya dosa enggak, ikhwan? Anak baru lahir? Tidak. Nah, maka hadis dalam riwayat Al-Imam Muslim ini, riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini menegaskan cukup satu hadis ini untuk menyebutkan keutamaan haji sudah cukup. Belum lagi kalau hajinya itu mabrur. Al-hajju al-mabruru laisa lahul jaza'u illal jannah. Orang yang hajinya itu benar, mabrur, tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali apa? Surga. Keutamaan yang berikutnya, seutama-utama amal diantaranya adalah haji. Kan banyak amalan yang utama ya, jihad, berpuasa atau beramal soleh di bulan Dzul Hijjah. Nah, salah satu amal soleh di bulan Dzul Hijjah adalah haji. Sebelum dilanjutkan, mana lebih utama? 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Mana lebih afdal? 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Kenapa? Kenapa lebih afdal 10 hari terakhir bulan Ramadan? Karena adanya malam Lailatul. Kita katakan malam Lailatul Qadar itu 10 hari atau 1 malam? 1 malam. Berarti kalau pertanyaannya lah, mana lebih utama? 1 malam Lailatul Qadar dengan 1000 bulan? Ya kita jawab malam Lailatul. Pertanyaan saya, 10 hari pertama dengan 10 hari terakhir, mana yang lebih afdal? 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Boleh? Di mana amal dilipat gandakan. Nabi menganjurkan berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal atau sebatas yang dia mampu. Paling tidak berpuasa di tanggal berapa? 9 Dzul Hijjah. Keutamanya banyak 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah ini. Kurban di bulan apa? Dzul Hijjah. Tanggal berapa? Paling afdal? 10 kan kita bilang. Sahih? Haji tanggal berapa? Haji mulai tanggal berapa? 8 kan? Haji itu loh mulai tanggal berapa ya kawan? Kok tanggal 10? Haji kan tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Bulan apa itu? Dzul Hijjah juga. Nah, berarti 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah itu lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau 1 malam yang paling utama yaitu malam Lailatul Qadar. Paham ini kawan? Kembali kepada pembahasan. Nah, haji termasuk amalan yang paling utama sebagaimana Nabi bersabda dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul a'mali afdal. Nabi pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Faqala alaihi salatu wasallam imanun billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya tidak berbuat syirik dan mengikuti sunnah. Qila summa mada? Ditanya lagi, kemudian apa? Qala jihadun fi sabilillah. Perang di jalannya Allah. Qila summa mada? Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Qala hajjun mabrurun. Haji yang mabrur ke Baitullah. Amalan yang afdal. Nasihat
Karena haji ini penting, dilaksanakan juga setahun sekali bagi kaum muslimin. Itu pun kalau seandainya Allah kehendaki dia berangkat. Maka kalau sudah diberikan oleh Allah kesempatan berhaji, jangan disia-siakan. Maksudnya jangan disia-siakan, jangan menggunakan amalan yang keluar dari syariat. Pakailah amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sayang manusia menunggu sekian tahun, ada yang 12 tahun baru apa? Berangkat, harganya sekian mahalnya. Sampai di sana, Masya Allah, tanggal 8 di hari Tarwiyah, pergi ke Mina bukan nginep, langsung berangkat ke mana? Arafah. Menyelisih sunnah. Sampai di Arafah, bukannya wukuf sampai matahari tenggelam, langsung pergi menuju ke Musdalifah. Kan begitu kan? Dari Musdalifah, bukannya dia bermalam di Musdalifah, padahal dia orang yang kuat, langsung dia pergi kemana lagi? Mina untuk melempar jumroh. Sesudah itu melempar jumrohnya pakai batu yang besar-besar pula. Padahal dianjurkan melempar jumroh itu menggunakan apa? Kerikil saja. Tawaf, senggol sana, senggol sini, dorong sana, dorong sini. Yang lebih parah lagi, mau cium Hajar Aswad pakai ojek. Ojek Hajar Aswad maksudnya. Apa namanya itu? Calo maksudnya begitu. Kan orang-orang Indonesia punya ojek begitu, ojek Hajar Aswad. Ya, dorong sana, dorong sini, akhi. Nyium Hajar Aswad wajib atau sunnah? Nyium Hajar Aswad hukumnya apa? Sunnah. Menyakiti orang muslim apa hukumnya? Haram. Memuliakan orang muslim berarti apa hukumnya? Wajib. Kok tega itu loh kaum muslimin dorong kaum muslimin yang lainnya hanya gara-gara mau mengamalkan yang sunnah, sampai menggunakan yang haram. Ini kan salah. Wadihah? Salah. Belum lagi jual beli ojeknya itu di dalam Masjidil Haram. Kan transaksinya di dalam Masjidil Haram. Tawar menawar. Jual beli di dalam masjid boleh enggak tidak, ikhwan? Tidak boleh. Lihat kesalahan yang banyak. Nanti kita akan lihat insyaallah. Kita akan terangkan insyaallah sebagiannya. Kemudian keutamaan haji yang berikutnya, jika wanita itu ada jihad baginya, jihad wanita itu haji. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, narol jihad afdhul a'mal, afala nujahidu?" Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melihat jihad itu adalah amalan yang paling utama. Apa kami enggak boleh haji? Apa enggak boleh jihad? Qala la, enggak perlu jihad. Walakinna afdhul jihad hajjun mabrur. Bagi kalian wanita, seutama-utama jihad bagi kalian adalah haji yang mabrur, ibadah haji. Nah, kemudian alhamdulillah rahimanillah, surut wijab al-hajj. Syarat haji itu wajib bagi seseorang. Ikhwah fillah rahimanillah, ada 5. 1 Islam, 2 berakal, 3 balik, 4 merdeka, bukan budak. Yang kelima baru apa? Punya kemampuan. Tentang Islam kita tahu, nggak mungkin orang kafir akan berhaji diterima oleh Allah Ta'ala. Tentang berakal jelas, orang gila nggak dibebani syariat. Tentang balik, ya, karena seorang wanita mengangkat anaknya lalu berkata kepada Nabi, bagaimana dengan hajinya anakku ini, apakah sah? Nabi mengatakan, iya, pahalanya untukmu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Berarti harus balik. Berarti kalau anak kecil diajak haji, nanti kalau dia sudah dewasa dia harus haji sendiri. Maksudnya dia harus kembali melaksanakan apa? Haji, karena dia belum balik. Tentang merdeka, ya, karena seorang budak itu nggak bisa berangkat tanpa izin siapa? Tuannya. Nah, tentang istita'ah, ini yang akan kita jelaskan. Apa yang disebut dengan istita'ah? La tatahaqqal al-istita'atil masruta li ijabil haji illa bima yali. Disebut mampu itu kalau memenuhi beberapa kriteria berikut ini. 1. Sihatul badan wa salamatu minal amradil ladzi ta'uqu an af'alil haji. Badannya sehat, jauh dari penyakit yang menghalangi dia untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, ada seorang wanita Khos'am, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah terkena kewajiban haji, tapi dia sudah tua renta, gak sanggup naik di atas pelana kudanya. Bolehkah aku menghajikannya? Kata Nabi, hajikan dia. Khuji anhu.
Itu menunjukkan kalau dia nggak sanggup untuk berangkat haji karena kesehatannya, dia boleh bagaimana, Ikhwan? Membadalkan dengan orang lain. Bisa anaknya, bisa selain, tidak ada masalah. Dengan biaya yang berasal dari hartanya sendiri. 2, maliku ma yakfihi fi rihlatihi wa iqamati wa audatihi. Hartanya ada, cukup untuk berangkat dan cukup untuk ditinggalkan untuk siapa? Keluarganya, dan cukup untuk pulang juga. Nggak boleh haji cuman cukup untuk berangkat, pulangnya apa? Nunggu dideportasi sama orang. Nggak boleh, alhamdulillah. Atau mau berangkat, mau pergi punya uang, tapi istrinya di rumah bagaimana? Terlantar, hutang sana sini, nggak boleh. Nggak dibenarkan yang seperti ini. Wallahu alam bisa, tapi ini tambahan. Karena negeri kita ini mayoritas manusianya ini hobi dengan hutang. Faham ya, kawan? Maka perlu diingatkan. Hutang mobil itu enggak faedah. Hutang barang mewah tidak faedah kalau belum apa ya, kawan? Haji. Ya haji dulu lah. Haji dulu baru pikirkan dunianya. Kan begitu ya, Hafillah? Karena dunia ini, Hafillah, tidak wajib kita memilikinya kecuali sekedar untuk menegakkan tubuh kita, menutup aurat kita, untuk bisa beribadah kepada siapa? Allah Ta'ala. Walaupun para ulama berbeda pendapat bagaimana hukumnya berhaji dengan uang hasil apa? Hutang. Yang jelas pendapat yang rajih sah, nggak apa-apa. Selama orang yang berhutang itu dia punya kesanggupan untuk apa? Membayarnya. Dengan jaminan misalnya. Jadi dia punya harta sendiri. Nah ini hartanya miliknya sendiri. Disebut sanggup itu kalau hartanya milik sendiri, bukan harta orang lain. Kalau antum bendahara sebuah yayasan, masjid, kelompok, apapun ya, kawan ya. Kalau di tabungan antum itu 1 miliar, tapi punya siapa? Punya masjid. Ya berarti itu nggak sanggup. Nggak boleh. Ini kan atas nama saya, Ustaz. Bahwa tidak bisa. Itu haknya kaum muslimin, haknya umat. Allah mengatakan wala taqulu amwalakum bil batil. Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Kalau dia mengambil harta itu tanpa izin pemiliknya, namanya ghasab, mencuri. Oke? Seandainya dia pun berniat mengembalikan, dia tetap berdosa karena dia mengambil hak tanpa izin. Apa dia mengerti dan tahu kalau usianya masih panjang lagi? Kan enggak tentu. Faham ya, kawan? Gimana ghasab sampai dia terminal keberangkatan meninggal dunia, naudzubillah. Orang berkata, oh ini husnul khotimah, mati karena mau berangkat apa? Haji. Kan banyak orang begitu ya, Pak. Ini husnul khotimah nih, mati dalam keadaan berhaji atau mau berangkat haji. Dia nggak tahu ternyata dia ghasab, harta berangkatnya dari apa? Mencuri, korupsi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib, yang ketiga, aminut thariq. Jalan untuk jalan yang mau ditempuh ketika haji itu harus aman. Jadi sanggup-sanggup kalau aman. Ya kan? Kalau antum berangkat haji melewati Yaman ketika itu misalnya lagi perang. Rudal-rudal banyak lewat di samping pesawat antum. Berarti ini tidak apa namanya? Tidak aman. Nah, situasi yang seperti ini dia tidak wajib haji. Tunggu sampai aman. Yang keempat, ini khusus buat perempuan. Disyaratkan baginya ada mahram. Karena wanita yang berangkat haji tanpa mahram melanggar syariat. Rasulullah mengatakan wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi ma'ramin, dan janganlah seorang wanita itu melakukan perjalanan kecuali ditemani oleh mahram baginya. Ada seorang lelaki berdiri lalu berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna imraati, sesungguhnya istriku kharajat hajah, ingin berangkat haji. Wa inni, sedangkan aku ini uktitabtu fi ghazwatin kada wa kada, sudah dituliskan, ditetapkan ikut perang di sini dan perang di situ. Maksudnya gimana istriku mau ditemani? Faqala, kata Nabi, intalik, pulang. Fahujja ma'am ra'atik, temani istrimu untuk apa? Haji. Ini sudah mau perang ini, kawan. Pada perang itu hukumnya apa? Fardu kifayah toh? Fardu kifayah. Kemudian ketika dia mau berangkat, Nabi memerintahkan dia pulang untuk menemani istrinya haji.
Sekarang kita jumpai banyak perempuan berangkat haji tanpa mahram. Dan itu dianggap biasa saja. Alasannya kan aman Ustaz. Kan tidak begini dan begitu Ustaz dan sebagainya. Ikhwati rahimani wa wanita itu innal mar'ata auratun, dia itu aurat. Idza kharajat istasrafa syaitan. Kalau dia keluar enggak kuat ya kawan ya. Dimatikan aja kipasnya enggak apa-apa. Ya. Turun kayaknya listriknya. Mungkin dikurangin kipasnya. Lampunya mungkin dikurangin nih kawan, enggak apa-apa. Mana Pak? Oh sekarang. Ini yang mungkin Pak sudah kendor. Perlu diganti. Didatangkan ahlinya insyaallah. Jadi gimana ini Pak? Dicukupkan atau diteruskan? Insyaallah. Dilanjutkan ya? Insyaallah. Tutup pintunya supaya tikusnya nggak masuk. Biasanya Pak Rahmat ngasih isyarat gitu. Jadi saya ikutin saja gitu. Pintunya ditutup dulu itu ya, pintu yang itu. Bukan berarti nanti kalau ada yang masuk tikus loh, bukan loh ya. Kita lanjutkan ya ikhwan fillah. Nah makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disyaratkan dalam masalah ini wanita berhaji itu dengan ditemani mahram. Walaupun wajazat dhairiyah lil mar'ati allati la zawjan laha, la zawjun la wala mahramun au abi zawjiha antahuja bi ghairi mahram. Ulama dhairiyah berpendapat wanita yang enggak punya suami, enggak ada mahram dari pihak manapun juga, enggak ada ayahnya suaminya, pokoknya enggak punya mahram, hidupnya sebantang kara. Nah wanita yang kayak begini boleh haji tanpa mahram. Tetapi ini pendapat yang khatir. Yang para ulama mengingatkan ya berbahaya bagaimanapun wanita berangkat tanpa apa? Mahram. Yang jelas wanita kalau nggak ada mahram itu nggak wajib haji. Ya kalau dia berhaji sah, cuma dia melanggar syariatnya Allah tabaraka wa taala. Faham ya kawan? Di negeri kita ternyata ini juga merajalela. Travel haji membuatkan apa namanya? Surat apa? Surat pemahraman. Ya, jadi ya surat pemahraman. Berangkat haji bisa, lewat travel ada bisa. Saya enggak punya suami, enggak ada, ini gampang bikinkan surat mahram katanya. Ya akhi, ini bikin perkara yang baru, kerusakan yang baru ini. Pertama bohong. Karena bukan mahram yang dimahramkan. Faham ya kawan? Apa dia enggak takut dengan hadis Nabi yang mengatakan iyyakum wal kadzib? Takutlah dan jauhilah olehmu sifat dusta. Innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan membawa kepada dosa-dosa yang banyak. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan yang namanya dosa-dosa fajir itu akan mengantarkan manusia ke dalam api neraka. Alasan yang kedua darurat Ustaz. Ikhwan, darurat itu kalau berkaitan dengan masalah apa? Nyawa seseorang. Atau kelaparan dan semisalnya, ini bukan darurat. Dan Nas menjelaskan bahwa wanita yang tidak punya mahram tidak wajib untuk apa? Haji. Kalau dia sudah punya niat untuk haji, insya Allah tidak akan sia-siakan niatnya haji. Niat haji dirinya itu. Yang kedua, pemahraman ini bid'ah. Memahramkan sesuatu tidak dengan jalan syariat. Kan pemahraman itu dari 3 sisi. Satu karena sebab rahim, ya toh? Satu bapak, satu ibu, atau satu bapak, satu ibu, enggak masalah. 2 karena sebab susuan. Maka dia menjadi saudara apa? Susuan baginya, mahram baginya. 3 karena sebab apa ya kawan? Pernikahan. Yang lainnya nggak ada. Pemahraman tuh nggak ada selain daripada ini. Saudara angkat bukan mahram. Anak angkat bukan mahram. Ini nggak ada hubungan apa-apa. Cuman sama-sama satu travel tiba-tiba di mahramkan. Nggak boleh. Nggak boleh rebo. Wadihkanillah. Nah tinggal ditanya, ini mahram dari mana ini? Mau keturunan bukan. Kemudian apa tadi? Satu susuan juga bukan. Tinggal yang terakhir dinikahkan. Naudzubillah min dzalik. Tanpa wali, tanpa apa. Ya keliru. Maka travel ini nasihat
Kalau antum punya usaha travel, takutlah kepada Allah Ta'ala. Cari rezeki itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sampaikan yang benar. Maaf saya nggak bisa bu, Anda di travel saya karena ibu tidak punya apa? Mahram. Begitu seharusnya. Jangan malah digampangkan. Taib kadalik. Kemudian idza tustadinul mar'atu zawja lil haji wa laysa lahu man'uha. Wanita kalau mau haji minta izin dulu sama suaminya, dan suaminya nggak boleh melarang kalau wanita mau haji, asal ditemani oleh apa ya kawan? Mahramnya. Selama sempurna syaratnya, berapa tadi syaratnya kawan? Berapa syarat seseorang mau haji itu? Pertama, 2, 3, 4, 5. Mampu itu berapa kriterianya? 1, 2, 3, 4. Kalau wanita maka dia apa? 6. Jadi yang pertama adalah sehat, 2 dia hartanya cukup, pulang pergi dan untuk keluarga yang ditinggalkannya, yang ketiga dia aman perjalanannya, yang keempat dia apa? Kalau wanita harus ada. Kalau dia sudah sempurna ini, mahramnya ada, bapaknya misalnya, anaknya misalnya, pamannya misalnya, dia harus minta izin suaminya. Suaminya nggak boleh melarang. Nggak boleh suaminya mengatakan nggak boleh, kamu nggak boleh haji. Tidak boleh. Haknya Allah harus lebih didahulukan. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Bagi Allah ada hak bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah. Kemudian hal takhrujul mu'tadu lil haji. Gimana kalau wanita itu dalam masa iddah? Dilihat-lihat kondisinya. Kalau masa iddahnya sudah berada di Mekah, ya nggak apa-apa. Mungkin dia bersama suaminya, lalu suaminya meninggal di Mekah. Nggak mungkin lagi dia pulang ke Indonesia dulu, paham ya kawan? Maka dilaksanakan hajinya. Tapi kalau seandainya manusia itu dalam kondisi masih di negerinya, nggak punya mahram, ditinggal wafat oleh suaminya, lebih-lebih daripada itu. Cuma pertanyaannya, bolehkah dia ditemani oleh mahramnya, tapi dalam kondisi masa iddah? Di mana masa iddah seorang wanita itu nggak boleh keluar dari kampungnya selama berapa bulan? 4 bulan 10 hari kalau ditinggal wafat. Kalau diceraikan 3 kali suci dari masa apa? Haidnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wal mar'atul mu'tadatu anit talaqi aw wafati maddat imkani siyari lil haji la yajibu 'alaiha al hajj indal jumhur. Menurut jumhur ulama, wanita yang dalam masa iddah enggak wajib haji. Karena Allah mengatakan di dalam surah At-Talaq ayat yang pertama, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Jangan kalian keluarkan istri-istri kalian dari rumah-rumah mereka selama mereka itu masih dalam masa iddahnya, dan jangan pula mereka keluar sendirian. Keluar sendiri aja nggak boleh. Faham ya kawan? Lalu suaminya aja nggak boleh mengeluarkan istri. Jadi istri yang ditalak satu itu nggak boleh pulang ke rumah orang tuanya. Harus tetap tinggal di rumah siapa? Suaminya sampai habis masa iddahnya. Kalau sudah habis masa iddahnya baru dipulangkan. Kalau nggak dirujuk. Kalau rujuk ya berarti jadi istri lagi. Ditalak lagi, tunggu masa iddahnya lagi. Faham ya kawan? Rujuk lagi. Ditalak lagi udah habis, bukan istrinya lagi. Karena talak itu batasnya berapa kali? 3 kali katanya. Nah, kalau wanita dalam masa iddah yang seperti ini, dia nggak boleh dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, dan mereka tidak boleh keluar sendiri dari rumah mereka. Wali annal hajja yumkinu ada'uhu fi waqtin akhar. Karena dia masih bisa melaksanakan haji di waktu yang lainnya. Ditunda. Wa ammal iddatu fatajibu fi waqtin makhsusin fa kana al-jam'u bainal amrayni aula. Jadi kalau memang seandainya dia bisa kedua-duanya, itu lebih baik. Masa iddahnya dulu dihabiskan, setelah itu baru berangkat apa? Haji. Tapi kan itu enggak semudah orang yang tinggal di Mekah. Orang yang tinggal di Mekah dia tinggal menghitung hari, kan begitu. Paham ya, Pak? Dia tinggal menghitung hari, 3 hari lagi udah habis masa iddah, ya haji dia. Tapi kalau di negeri kita gimana mau menghitung hari? Giliran aja 20 tahun lagi baru dapat gitu kan ya. Atau semisal daripada itu. Nah, kesimpulannya dia enggak wajib apa? Haji. Nah, kemudian alhamdulillah rahimanillah. Bagaimana dengan haji menghajikan orang lain? Al-hajju anil ghairi. Al-hajju anil ajis. Pertama, hajinya orang yang lemah.
Man istata'a as-sabil ilal haji summa ajiza anhu bisababi kabura aw marida la yurja bur'uhu wa yusammal maghdub wa yusammal ma'dub fa innahu yalzimu ay yuqima min haji ma yuhijja anhu an mali. Bila ada orang yang berangkat haji, di tengah-tengah hajinya dia menjadi lemah, mungkin karena sudah tua atau sakit di mana penyakitnya sulit diharapkan kesembuhannya, atau dia sudah punya harta cukup cuman gak bisa berangkat karena sakit, maka lazim bagi orang tersebut untuk tetap melaksanakan hajinya dengan membayar orang lain menggunakan hartanya. Faham ikhwan? Jika antum yang sudah kaya, kemudian ditakdirkan misalnya orang yang kaya itu dia gak sanggup haji karena sakit, dia harus membayar orang lain untuk haji. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas dari Al-Fadl Ibnu Abbas, anna imra'atan min Khas'am qalat, wanita Khas'amiyah pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatal haji adrakat abi syaikhan kabiran la yastati ay yusbita 'ala ar-rakhilati apa ahujju anhu? Qala na'am. Ayahku telah terkena kewajiban haji tapi sudah tua renta, enggak sanggup naik di atas kendaraannya. Apakah aku harus mengajikannya? Kata Nabi, iya. Dalam riwayat yang lain, bagaimana menurutmu kalau seandainya ayahmu punya hutang? Apakah engkau akan membayarkannya? Maka wanita itu berkata, tentu. Kata Nabi, fadainullah ahaku ayyuqba. Utangnya kepada Allah lebih pantas untuk apa? Dibayarkan. Berarti boleh badal haji. Enggak ada masalah. Gimana menghajikan orang yang sudah mati? Al-hajju anil mayyitil ladzi wajaba lil hajju min tarikatihi. Boleh melaksanakan haji untuk orang yang sudah mati dengan syarat, kalau orang tersebut sudah terkena kewajiban haji dan dia punya niat untuk haji. Dia kepingin haji, belum kesampaian, wafat, tapi hartanya banyak. Dikeluarkan dulu harta, bayar hutangnya, keluarkan lagi harta, menunaikan pembiayaan kematiannya, dikeluarkan lagi hartanya untuk wasiat atau hibahnya, yang terakhir baru dikeluarkan harta untuk naik hajinya, baru dibagi secara warisan. Man mata wa huwa mustatin bi ahdil wajuhi allati qadamna hajja anhu man min ra'si mali muqaddaman ala duyunin nasi. Bahkan kata beliau, kalau seseorang bila dia punya harta yang banyak, kesanggupan untuk berangkat, kemudian meninggal sebelum dia berangkat haji, dia boleh dihajikan menggunakan hartanya. Bahkan sebagian ulama berkata didahulukan daripada bayar hutangnya. Didahulukan daripada bayar hutangnya. Nanti yang membayarkan hutangnya siapa ya, kawan? Siapa yang membayarkan hutangnya? Ahli warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ibnul Mundhir afwan. Kemudian dalilnya adalah mim ba'di wasiyatin yusabiya audain. Setelah menunaikan wasiat yang diwasiatkan dengannya atau dibayarkan hutangnya. Ala kuliyal, kalau dia punya harta boleh dihajikan kalau dia memang berniat untuk apa? Dan dia punya kemampuan ketika masih hidupnya untuk haji. Adapun orang yang enggak punya kemampuan haji, lalu anaknya ingin apa? Menghajikannya ketika dia sudah meninggal dunia, para ulama berbeda pendapat. Kata Abu Hanifah, la yuhajju anu illa ayyusi bidzalika fayakunu minats thuluts. Enggak perlu dihajikan kecuali dia berwasiat agar dia dihajikan. Itu pun hanya sepertiga harta maksimalnya yang dimiliki olehnya. Fahim ikhwan? Siapa? An-naibu an ghairi yahujju an nafsi awalan. Orang yang menggantikan haji orang lain itu harus haji dulu. Harus haji dulu, kata beliau. Sebagaimana ikhwati rahimani Allah, Nabi SAW berkata, man subruma qala akhun li aw qaribun li qala hajatta an nafsika qala la qala huj an nafsika summa huj an subruma. Ada seorang sahabat berkata, saya mau menghajikan Subruma. Kata Nabi, siapa Subruma? Kata dia, saudaraku wahai Rasulullah. Kata Nabi, kamu sendiri sudah haji belum? Kata lagi, ini belum. Kata Nabi, kamu hajikan dulu dirimu, kemudian baru kamu hajikan siapa? Subruma. Hadis ini dikeluarkan oleh
Al-Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dan selainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhasil, poin yang berikutnya, al-hajju min mali haram. Gimana haji dengan harta yang haram? Idza hajja bimalin haramin aw raqiban dabbatan maghsubatan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Kalau ada orang berangkat haji menggunakan uang yang haram atau kendaraannya pinjem tanpa izin, nyuri, mencuri. Ya kan? Pinjem tanpa izin namanya apa, Iwan? Ya, apa bedanya gitu? Apa bedanya kalau misalnya tidak? Ustaz, kalau nyuri enggak dikembalikan, kalau pinjam dikembalikan. Ya sama. Pinjam dengan jangka waktu tanpa izin itu mencuri juga. Ya. Wallahu alam bisawab. Kata beliau, wa ujzi'u inda aksari ulama qalu li anna af'al hajj makhsusatun wa takhrimu li makna hariji anha. Wa qala al-Imam Muhammad faqala la yujzi wastadalla lahu bi hadisin. Mayoritas para ulama mengatakan ya hajinya sah, tapi apa mungkin dapat pahala, kan gitu. Faham ya kawan? Nggak ada kaitannya antara haji dengan uang haramnya, kata mayoritas para ulama. Tapi Imam Ahmad mengatakan nggak boleh hajinya itu nggak sah. Alasannya ada hadis Nabi yang berkata, Innallaha thayyib. Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Nggak akan menerima sesuatu kecuali dari sesuatu yang baik. Hadis dalam riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi. Wa bima yurwa marfu'an, dan terdapat dalam riwayat yang marfu' juga. Idza kharajal hajj hajan binafaqatin thayyibatin wa wudi'a rijlau fil gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik nadahu munadin minas sama labbaik wa sa'daik. Bila seseorang berangkat haji dengan nafkah yang baik, harta yang halal, ketika dia meletakkan kakinya di kendaraannya sembari mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka suara dari langit akan berkata labbaik wa sa'daik. Zaduka halal, bekalmu halal, rahilatuka halal, kendaraanmu halal, wa hajjuka mabrur, hajimu mabrur, ghairu ma'zur, enggak ada cacatnya. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah, tapi kalau dia berangkat haji dengan nafkah yang haram, wa fawada rijlahu fil gharz, ketika dia meletakkan kakinya di kendaraannya, dia berkata labbaik, nadau munadin minas sama la labbaik wala sa'daik. Ketika dia berkata aku sambut panggilanmu, suara di langit mengatakan tidak ada sambutan untukmu, tidak ada kebahagiaan buatmu. Zaduka haram, bagaimana tidak? Bekalmu haram, wa nafaqatuka haram, nafkahmu haram, wa hajjuka ma'zur, hajimu penuh dengan dosa, ghairu mabrur, tidak apa? Tidak mabrur, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi sebagian para ulama mengatakan riwayatnya apa? Dhaif. Yang jelas ya ikhwan, yang enggak pantas berhaji dengan barang yang haram. Karena sebagian orang bangga ini ikhwan ya. Pertanyaan, gimana kalau ada orang di masa lalunya dia berbuat maksiat, belum sadar, kemudian dia taubat, lalu hartanya itu dimiliki dengan jalan yang maksiat, apakah dia boleh menggunakan harta itu untuk apa? Berhaji. Pertama, kalau itu harta orang nggak boleh, dia harus kembalikan. Mencuri, paham Mas Iwan? Dulu dia pencuri, koruptor dan yang semisalnya. Kemudian dia tobat, dia mau haji pakai uang hasil korupsi, nggak boleh, dikembalikan kepada siapa? Ke pemiliknya. Paham? Dua, kalau hasil zina, dia lacur, berbuat lacur, kemudian dapat upah atau rumah rumah mesum, dia dapat upah. Apakah dia boleh berhaji dengan uangnya ini setelah dia bertobat kepada Allah Ta'ala? Mayoritas para ulama mengatakan boleh, karena itu hasil di mana dia tidak tahu tentang hukum ketika itu. Setelah dia tahu tentang hukum, maka boleh. Tentu saja dia memperbanyak sedekah. Tapi sebagian ulama lagi seperti Abu Hanifah mengatakan ya nggak boleh, karena itu tetap dari hasil perbuatan apa? Yang haram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kesimpulannya, ternyata harta haram itu berbahaya. Oke, bisa menghalangi doa seorang hamba, bahkan menghalangi ibadah seorang hamba diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tayyib ikhwati rahimani Allah. Selanjutnya ikhwati, siyaku sifatil haji. Kita ringkaskan bagaimana hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari Ja'far ibni Muhammad, dari ayahnya dia berkata, dakhalna ala Jabir ibni Abdillah, kami menjumpai sahabat Jabir bin Abdillah. Fakultu, aku katakan kepadanya, akhbirni an hajjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tolong beritakan kepadaku tentang bagaimana cara hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala biyadi fa'aqada tis'an faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka satis asinina lam yahujju. Beliau berkata dengan tangannya 9 jari. Dulu Nabi itu tinggal selama 9 tahun tidak haji. Di mana? Di Madinah. Setelah 9 tahun di Madinah baru haji. Summa adina fin nasi fil ashirati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajj. Di tahun yang ke-10 di kota Madinah itu baru diizinkan Nabi bersama kaum muslimin untuk berangkat haji. Faqadamal Madinah basyarun kasirun kulluhum yaltamisu ayya sama bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'malu misla afwan, saya keliru ya. Nabi selama 10 tahun maksudnya berdakwah belum ada perintah haji. Nah, kemudian baru tahun yang ke-10 itu ada perintah untuk melaksanakan haji. Dan ikhwati rahimanillah, setelah itu Nabi baru bisa berangkat haji dalam satu riwayat 3 tahun setelah di Madinah. Berarti totalnya berapa? 13 tahun. Kesimpulannya, kemudian beliau berkata, setelah manusia banyak masuk Islam, ayatim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'malu misla amali fa kharajna ma'u. Di mana kaum muslimin kepingin banget mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, akhirnya mereka pun keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hatta ataina dzul khulaifah. Ketika kami keluar bersama Nabi, sampailah di tempat yang disebut dengan Dzul Khulaifah. Sekarang namanya apa? Abyar Ali, atau disebut apa? Bir Ali. Fa wulidat Asma'u bintu Umais Muhammad ibna Abi Bakrin. Di sana qadarullah ada wanita yang hamil melahirkan anaknya, namanya Asma. Anaknya lahirnya namanya Muhammad. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian apabila rahimanullah fa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna. Diutuslah utusan kepada Rasulullah apa yang harus dilakukan. Iktasili wastasfiri bisaubin wakhrumi. Mandilah kamu, kemudian kenakan pakaianmu, kemudian berikhramlah. Ini menunjukkan bukti di Dzul Khulaifah lah pertama kali manusia seharusnya memulai hajinya kalau dari Madinah dengan cara mandi dulu. Mandinya seperti mandi apa? Janabat. Paham ya, kawan? Kalau laki-laki setelah mandi menumpahkan minyak wanginya itu ke seluruh tubuh, bukan ke bajunya. Bila minyak wangi ditumpah yang banyak seluruh tubuhnya, di ketiaknya dan sebagainya. Tapi yang tidak afwan ya kan, bukan yang itu ya kan ya. Saya kata ini. Nah, alhamdulillah rahimakumullah. Kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa taala minyak wangi itu bisa memudaratkan kulitnya, ya tidak perlu. Cukup pada bagian kain bajunya saja. Kemudian menggunakan kain baju bagi perempuan yang menutup seluruh tubuhnya kecuali apa? Wajah dan telapak tangannya. Sedangkan laki-laki hanya menggunakan 2 kain saja. Kalimat wakhrum ini pakai pakaian ikhram. 2 berarti pakai celana dalam enggak boleh. Pakai kain yang dijahit juga tidak boleh. Benar-benar 2 buah kain, satu menutup dari pusar sampai lutut ke bawah, yang satu lagi menutup dari pundaknya. Menutup 2 buah pundaknya itu. Tidak boleh pakai apa namanya? Surban atau kainnya dipakai menutup kepala, enggak boleh. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Di sana Nabi salat di masjid di Dzul Khulaifah. Di sana ada masjid besar kan ya. Setelah mandi pakai minyak wangi, salat dulu di masjid. Summa raqiba al qaswa hatta idza stawat bihi naqatu alal baida nadarat ila madda basarihi baina yaday min raqibin
wa masin wa an yamini mislu dzalika wa an yasri mislu dzalik wa min khalfi mislu dzalik wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adharina wa alayhi yanzilul Qur'an wa huwa ya'rifu ta'wilahu wa ma amila bi min syai'in amilna bi fa ahalla bitauhidi. Kemudian setelah Nabi itu sholat, beliau pergi menuju ke ontanya. Naik ontanya, naik kudanya. Kemudian aku memandang ke kanan penuh manusia, ke kiri banyak manusia, ke belakang banyak manusia. Di depan kami, di tengah-tengah kami Rasulullah. Begitu Rasulullah sudah mengendarai ontanya, naik di atas ontanya, barulah Nabi mengucapkan kalimat lafaz ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah. Atau dalam riwayat yang lainnya Nabi mengucapkan labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Karena kan hajinya digabungkan. Atau kalau umrah saja labbaik Allahumma umratan. Kalau haji saja labbaik Allahumma hajjan. Baru talbiyah sepanjang jalan. Berarti faedah. Dari hadis ini kita bisa mengetahui rangkaian ibadah haji yang benar itu setelah mandi kemudian berpakaian dan sholat, maka begitu sudah di kendaraan baru mengucapkan ihram, labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma umratan, atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Karena umrah dulu baru apa? Haji misalnya. Setelah itu baru membaca talbiyah sepanjang jalan sampai ke kota Mekah. Faham ikhwan fillah? Koreksi kesalahan kaum muslimin di dalam haji. Satu, mikotnya enggak sesuai dengan ketentuan syariat. Di mana mikotnya orang Indonesia? Ya lam-lam atau yang segaris dengan ya lam-lam. Ini yang benar. Tapi banyak orang Indonesia yang mikotnya di mana? Jeddah. Ketika ditanya ada fatwa para ulama, ada fatwa para ulama, selalu begitu. Padahal kadang kalau fatwa itu menyelisih syariat tidak boleh apa? Fatwi. Dua, banyak kaum muslimin yang tidak mandi di tempat mikot. Kalau permasalahannya karena di pesawat tidak memungkinkan, ini ma'dzur. Udzur yang syar'i baginya. Paham ya kawan? Tiga, karena rasa takutnya pakaian ihram sudah dipakai sejak dari tempat perginya. Padahal dia bisa berganti di mana ya kawan? Di atas kendaraannya. Wadih. Empat, mereka enggan mengucapkan lafaz labbaik, atau mereka mengucapkan kalimat labbaik Allahumma hajjan sejak di pesawat. Cuman pakai bajunya kalau sudah apa? Turun. Itu enggak boleh. Karena orang berhaji tidak boleh memakai apa? Pakaian ihram. Tidak boleh memakai pakaian berjahit. Harus pakai pakaian yang ihram itu saja. Allahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir, malasnya kaum muslimin mengucapkan apa? Talbiyah. Kami ketika umrah di atas pesawat, kemudian kita membaca talbiyah keras-keras itu, malah ada yang berkata berisik kata mereka. Masya Allah. Padahal itu sunnah. Sepanjang perjalanan berzikir, baca Quran, mengucapkan talbiyah sampai nanti melihat Hajar Aswad, berhenti talbiyahnya. Kalau sudah melihat Hajar Aswad, berhenti talbiyahnya. Diganti mengangkat tangan kanan, mengucapkan apa? Bismillah, Allahu Akbar. Ibnu Abbas berpendapat berhenti talbiyah itu kalau sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Walhasil, kalau kaum muslimin enggak membaca talbiyah itu justru tidak sunnah. Dan talbiyah ini dibaca dengan suara yang keras, kecuali para wanita. Dia cukup melirikkan suara supaya tidak timbul fitnah. Faham ikhwatillah? Kemudian kata beliau selanjutnya, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa lazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyatahu. Terus menerus Nabi bertalbiyah. Qala Jabir, kata Jabir bin Abdullah, lasna nanwiya illa al-hajja, lasna na'riful umrata hatta idza ataina al-baita ma'ahu istaslama rukna faramala salasan wa masya arba'an summa nafadha ila maqam Ibrahim. Kemudian kami tidak meniatkan ketika itu lasna nanwiya illa, kecuali haji. Kami enggak niatkan umrah ketika itu karena belum tahu. Setelah tahu baru berubah niatnya menjadi apa? Umrah. Adapun Nabi, kami lihat sampai beliau datang ke Baitullah sejajar dengan Hajar Aswad, barulah Nabi memulai mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Romal, tahu romal? Lari kecil.
Ini tawaf kudum namanya. Jadi Nabi itu begitu sampai di Mekah, tawaf kudum di Baitullah. Lari-lari kecil sebanyak 3 kali putaran. Putaran yang keempat berjalan seperti biasa. Istislama rukna, mengangkat tangan untuk Hajar Aswad atau menyentuh Hajar Aswad atau mencium Hajar Aswad. Nah kemudian apabila rahimani warahmatullah, sesudah selesai tawaf 7 putaran, beliau menuju ke makam Ibrahim. Faqara'a, ketika beliau berjalan menuju makam Ibrahim itu beliau membaca wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Surah Al-Baqarah ayat 125. Kemudian fajal maqama baina wa bainal baiti fakana abi yaqulu wa la a'lamu dzakara illa an nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Akhirnya beliau kemudian menjadikan salat itu di bagian depannya makam Ibrahim. Atau enggak mengapa dia berada di antara Baitullah dan makam Ibrahim, tidak ada masalah. Faham ini ikhwan? Tidak harus di belakangnya makam Ibrahim. Membelakangi makam Ibrahim tidak mengapa. Tapi kan sekarang enggak mungkin ikhwan. Di belakang makam Ibrahim aja sulit. Karena banyaknya apa? Manusia. Berarti dimanapun dia berada, sholat 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat. Lalu kata beliau, sesungguhnya aku menyebutkan aku tidak mengetahui yang dibaca oleh Nabi melainkan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu. Berarti rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Ringan bacaannya. Fahim tuh ini ikhwan? Faham ini ikhwan? Taib. Kemudian kata beliau, summa raja ila ruknin. Setelah itu baru datang lagi ke Hajar Aswad, menyentuh Hajar Aswad atau mencium Hajar Aswad. Summa kharaja minal babi ila sofa, keluar masjid, pintu masjid menuju sofa. Ketika menuju sofa, Nabi membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah itu bagian daripada syiar-syiarnya. Abda'u bima bada Allah, kata Nabi. Aku mulai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala memulainya. Berarti sa'i itu dari sofa menuju marwah. Terhitung berapa ya kawan? 1. Fabada bisafa faraka alaiha tara'al baita fastaqbala al-qiblata fawahadallahu wa kabirahu. Beliau naik ke sofa, begitu sudah sampai di bukit sofa, beliau menghadap kiblat. Beliau mengangkat tangannya, beliau bertakbir, beliau bertahlil, beliau berdoa. Nanti di penjelasan yang lainnya akan ada keterangan apa yang dibaca oleh beliau, bagaimana cara membacanya. Nah, kebanyakan kaum muslimin gak tahu ini, ada yang berdoa menghadap mana? Menghadap ke batu yang ada di sofa. Dan saya pun pernah begitu ya kawan, karena bingung, gak tahu, ketika itu panik sekali. Umrah, ternyata kami menghadap ke mana? Batu. Astagfirullah. Segera berbalik, kemudian menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Karena memang tidak tahu, ramainya orang, bingung arah ketika diperbaiki masjid itu. Kita bingung ini, arahnya yang mana ini? Sampai kita bingung, akhirnya kita ternyata menghadap, baru sadar, menghadap batu. Enggak benar, yang benar adalah menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Faham ya kawan? Tangannya diangkat tinggi, jangan malu. Nabi mengangkat tinggi tangannya. Nabi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara adda, ila akhir hadis. Lalu Nabi berdoa dengan doa yang beliau inginkan. Ya, kita baca doa dengan doa yang kita inginkan 3 kali itu ya kawan. Baca lagi tahlilnya, doa lagi. Baca lagi tahlilnya, doa lagi. Baru turun menuju ke mana? Marwah. Sampai di Marwah sama. Perhatikan, banyak orang yang bertabaruk dengan batu Marwah. Diinjak-injak batunya, digesek-gesek batunya dengan harapan dapat apa? Barakah. Itu enggak ada dalilnya, itu bid'ah. Paham ya kawan? Lalu menghadap ke Ka'bah, mengangkat tangan dan berdoa. Nah, saya cukupkan dulu sampai di sini karena antum sudah pada ngantuk. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang apa yang dilakukan setelah itu. Yang jelas sofa marwah 1, marwah sofa 2, yang ketujuhnya berakhir di marwah. Tinggal tahallul. Tahu tahallul? Ya, mencari sesuatu yang menjadikan sebab halalnya berbuat yang tadinya dilarang. Cukur rambutnya, jangan di marwah, banyak manusia. Tidak harus di marwah, boleh dicukur di hotel, nggak ada masalah. Yang penting setelah itu harus bercukur. Fahim tuh? Nah, ini ringkasannya baru sampai umroh.
Dan itu belum detail, belum minum air zam-zam ketika berdiri, setelah sholat menyiram kepala dengan apa? Air zam-zam. Belum lagi doa yang dibaca antara Safa dan Marwah. Beberapa riwayat yang datang dari sebagian para ulama, walaupun para ulama lainnya mengatakan tidak ada doa khusus. Insya Allah kita akan lanjutkan secara khusus pembahasan ini di pertemuan yang lainnya. Kita sekarang tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan Iman. Fadhal masyhur. Barakallahu fikum. Ini tadi mengenai apa? Itu harta yang haram itu tidak boleh dipakai untuk ini gimana sekarang ya Ustaz ini? Orang-orang yang menikah itu menyetor di bank itu nyetor pun juga itu nanti sudah kampung ini yang baru ini. Iya. Kalau kita menggunakan bank sebagai sarana karena tidak ada jalan lain, di mana pemerintah telah menentukan dan menunjuk lembaga-lembaga tertentu untuk menerima apa? Penyetoran biaya haji. Ya nggak apa-apa Pak penggunaannya. Cuman disetor sesuai dengan bilangannya, jangan minta bunga dari bank. Jadi Bapak kalau misalnya tahu biaya haji itu 100 juta, setor aja 100 juta. Kelebihannya jangan ya, ternyata Bapak dapat enggak, karena Bapak nyetor segini Bapak dapat bunganya sekian, itu jangan dipakai. Yang dipakai yang mana? Yang nilai pokok yang ditabungkan itu saja Pak. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana orang-orang yang berhaji sudah terlanjur begitu Ustaz? Dia tidak tahu, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita doakan hajinya apa? Mabrur. Kan begitu ya? Karena ketidaktahuannya. Nah, demikian barakallahu fikum. Ya. Ustaz, kalau tentang saum Arafah itu patokannya tanggal 9 Zulhijjah atau pada saat jemaah haji wukuf kalau misalnya terjadi perbedaan penetapan awal. Nah, ini juga ulama kita berbeda pendapat. Syekh Albani misalnya berpendapat sesuai dengan wukuf yang ada di Arafah. Jadi kalau ada orang sudah wukuf ya kita sudah saum Arafah. Tapi Imam Al-Utsaimin berpendapat tidak, sesuai dengan munculnya bulan. Dan munculnya bulan sesuai dengan kondisi tempat tertentu, negeri tertentu. Seperti pada ketika hari raya dan puasa. Sehingga Imam Al-Utsaimin mengatakan bahwa wukuf itu keterangan waktu bukan keterangan tempat. Masalah waktu bukan masalah apa? Tempat. Wallahu a'lam bishawab. Dalam masalah ini ya saya condong kepada pendapat yang kedua. Yang mengikuti apa? Waktu. Tapi saya anjurkan kepada antum dipelajari lagi, dibaca lagi. Ya, yang paling baik ya kita harus memberikan toleransi yang besar. Hadeh, jaga ukhuwah, jangan sampai berpecah karena hari yang berbeda. Kalau pemerintah sudah menentukan besok kita sholat, ya kita sholat. Kalau pemerintah mengatakan besok kita masih puasa, ya kita puasa. Bagi mereka yang meyakini bahwa hari itulah hari raya, maka dia tunda sholatnya, tunggu sampai nanti sholat bersama apa? Pemerintah. Dan dia puasanya sesuai dengan yang dia yakini. Dan ini sudah sering saya terangkan pada bab kewajiban taat kepada pemerintah, dan juga bab tentang masalah menjaga ukhuwah, dan bab tentang menentukan hari bulan Ramadan dan Syawal dan semisal daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian. Akhir, mungkin ada yang lainnya lagi? Iya, silakan lagi. Sebelum berangkat haji itu apakah disunahkan untuk makan-makan terus diumumkan? Enggak. Cuman kalau ditanya boleh enggak ngundang orang makan-makan, ya walaupun sebelum haji aja boleh. Jangan dikhususkan hanya ketika mau apa? Haji, enggak harus demikian. Boleh mengundang orang untuk makan. Tapi kalau dijadikan kebiasaan kalau mau haji mesti makan-makan, enggak. Oke? Enggak ada contoh dari Nabi kalau mau haji harus makan-makan. Tapi sekali lagi, kalau kaum muslimin mau haji dia mengundang orang lain makan, karena mungkin bisa jadi dia mau berwasiat tentang sesuatu perkara ketika dia mau meninggalkan kampungnya, ya boleh, enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi tanyakan lagi kepada ustadz yang lainnya. Pak, iya, silakan saudaraku. orangnya sakit tadi bayar orang untuk haji. Ya, itu pahalanya sama Pak? Sama ya. Sama pahala orang yang berhaji karena sebab dia sakit lalu membayar orang dengan orang yang berhaji yang sehat dia berangkat. Karena ada udzur yang syar'i baginya. Makanya Nabi SAW itu pernah menceritakan kepada seorang sahabat, ada di antara manusia dia tinggal di rumah-rumah mereka, dia dapat pahala seperti yang kalian dapatkan ketika berperang. Kata Nabi SAW, kata para sahabat, mengapa bisa begitu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW,
mereka ingin melaksanakan ibadah perang ini cuma karena mereka terhalang karena sebab penyakitnya. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Berarti demikian pula orang yang berhaji. Dia sudah punya niat haji, enggak sanggup berangkat karena sakit, dia bayar orang lain untuk berhaji. Insyaallah pahalanya sama. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Tadi haji boleh pinjam atau utang dulu ya? Boleh kalau bisa bayar. Kalau kurban dulu, Pak? Boleh. Boleh juga. Kurban boleh utang. Antum 6 orang perlu sapinya kan perlu 7 orang, uangnya nggak cukup, lalu ada teman yang berkata ya sudah saya pinjemi kalian, paham? Nanti kalian bayar pakai dagingnya saja, atau ya sudah saya ikut tapi saya nggak niat kurban karena saya sudah kurban, saya cuma mengambil dagingnya saja, kalau 2 juta itu jatahnya berapa, paham maksudnya kan? Itu juga boleh, nggak apa-apa ya akhi, karena hutang itu tidak haram. Boleh. Misalnya saya ikut kurban tapi dengan cara pinjam uang. Saya yakin bisa membayar hutang saya itu, begitu? Boleh, enggak apa-apa. Boleh? Seperti ini kiasnya. Boleh enggak sholat di rumah yang masih hutang? Boleh enggak sholat di rumah yang masih hutang? Antum beli rumah hutang. Boleh enggak sholat di dalamnya? Boleh, karena hutang enggak haram. Faham ya, akhi? Begitu pula, bolehkah seseorang itu berkurban dengan uang hutang? Boleh. Karena hutang itu tidak diharamkan. Fahim tuh? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Iya, Pak. Silakan. Nah, yang lain Ustaz. Tafadhol. Jadi al-setan Ustaz. Mm-hmm. Saya suka berdoa atau gimana, suka bilang jauhkan kami dari godaan setan yang terkutuk. Iya. Dan seringkali gitu. Nah, orang di rumah khawatir itu kok jadi biritan. Nanti kan katanya yang dia dengar, setan itu malah tertawa Ustaz. Senang sekali kalau dengar kita menyebut seperti itu Ustaz. Menyebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, katanya setan. Pakai bahasa Indonesia dari Ustaz. Ya Allah, jauhkan aku dari godaan. Setan yang terkutuk. Katanya setan Terbahak-bahak dia, senang dia Ustaz. Itu kemudian saya berpikir ternyata ada benar Ustaz. Sebab belakangan ini kalau saya berdoa menyebut nama Allah, kayaknya setan itu ikut Ustaz, menggoda. Goda apa itu, Pak? Membuatkan Ustaz pikiran yang tidak seperti itu Ustaz. Kalau dijumpai yang seperti pertama, pertanyaan pertama tadi, keyakinan pertama itu salah, nggak betul. Manusia itu kalau berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, Allah suka. Mau baca Quran saja Allah mengatakan wa idza qara'tal Quran fasta'id billah. Melewati tempat yang kita merasa tidak pernah melewatinya, kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Dianjurkan berkata ya Allah, aku berlindung dari tipu daya syaitan. Tolonglah aku dari kejahatan syaitan. Jauhkan aku dari perangkap syaitan. Ya boleh. Kalau misalnya timbul was-was, nanti syaitan tertawa, ucapkan amantu billahi wa rusuli. Atau dalam riwayat Muhammad ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang manusia itu was-was. Ketika dia membaca sesuatu, setan berbisik-bisik. Kamu bakal begini, kamu begitu, kamu seperti ini, kamu seperti itu. Oh, kamu berlindung juga begini begitu. Faham maksudnya, kawan? Ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kan ini akan mengokohkan hatinya. Dalam riwayat Imam Ahmad, hendaklah dia meludah ke kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meludah sebanyak 3 kali. Jadi keyakinan yang kayak begitu keliru, Pak. Justru manusia harus berlindung dengan Allah dari godaan setan setiap saat. Paham tuh? Nah, barakallahu fiik. Banyak kali Ustaz. Gimana? Sesering mungkin. Iya, sesering mungkin. Kita membaca Allahumma inni a'udzubika min kaidi syayatin. Allahumma inni a'udzubika min syarril jinni wa syayatin. Dan misalnya enggak apa-apa. Min syarril waswasil khannas. Enggak apa-apa. Baik, demikian. Ya. Ini soal haji, soal oleh-oleh Ustaz. Oleh-oleh haji. Ya, jadi orang ini sebelum berangkat dia beli oleh-oleh di tempat di sini, di rumah atau jam-jam, nanti dia pulang haji oleh-oleh yang dibeli dari
lebih awal lagi dibagikan kepada tamu yang begitu. Boleh enggak gitu? Boleh. Ya boleh. Asal jangan bohong. Tapi harapannya tamunya kan ini dari dikasih bawah. Iya. Berharap kan tidak mesti diberikan harapannya ya Pak ya. Antum datang ke rumah saya berharap mau mau disuguhin kopi, ternyata saya suguhin air putih. Ya nggak boleh nolak. Paham ya kawan? Kita berharap datang ke orang itu diberi air zam-zam, ternyata sekuades misalnya gitu kan ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting jujur. Nah kalau ditanya, ini kurma beli di mana? Glodok, Tanah Abang. Ya udah, jujur kan gitu ya. Jangan berkata, oh ini oleh-oleh haji. Oleh-oleh haji atau oleh-oleh pulang haji, kan beda ya, oleh-oleh pulang haji beli di mana? Di Tanah Abang. Ya sudah, kelas jujur. Paham ya, kawan? Nah, seperti kemarin ketika teman itu membawa air zam-zam dapat bagian 1. Dia beli di Tanah Abang 3. Nanti kalau antum ditanya gimana? Ya saya beli ini air zam-zam tapi beli di Tanah Abang kan begitu kata dia. Ya kalau seperti itu boleh gitu ya. Jujur yang penting. Sayang tuh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini apa? Yang orang badal haji kan itu Ustaz. Ini Gimana Pak? Niatnya gimana? Ini kan orang sudah haji. Dia badalkan orang. Jadi dia itu niat hajinya untuk orang yang dia badalkan itu. Nah begini Pak, gambarannya supaya mudah ditangkap. Bapak-bapak mau bersedekah sekaligus mau silaturahim kepada keluarga. Bagaimana niatnya? Saya mau tanya sama antum. Ada keluarga miskin mau disedekahi sekaligus mau silaturahim. Gimana niatnya coba kira-kira? Apakah Bapak membaca saya niat uang ini untuk sedekah dan datangnya silatur? Enggak toh? Tapi Bapak punya keinginan di hatinya untuk bersedekah dan menyambung tali silatur. Itulah niat. Begitulah orang yang membadalkan. Dia meniatkan dalam hatinya bahwa hajinya ini sebagai badal bagi si fulan. Kalau pertanyaannya lafaz ihramnya Ustaz, lafaz ihramnya tetap labbaik Allahumma hajjan. Faham ya kawan? Lafaz ihram itu seperti takbir ketika mau sholat. Kalau bapak-bapak mau sholat kan takbirnya bagaimana? Allahu Akbar. Sama enggak? Sholat duhur, asar, maghrib, isya takbirnya sama toh? Enggak ada bedanya kan tetap apa? Allahu Akbar. Tapi niatnya kan berbeda. Ini mau sholat apa? Faham? Nah lafaz ihram labbaik Allahumma hajjan itu seperti lafaz takbir. Siapapun yang dia melafadzkannya untuk berhaji, maka bergantung dengan apanya? Niat yang ada dalam hatinya. Bisa difahami Pak? Nah demikian. Barakallahu fikum. Saya belum mengerti. Iya silakan Pak. Yang waktu ngaji itu gini Ustaz. Kan ini orang biasanya pada umumnya dasar dari orang-orang Indonesia dia itu hanya ambil dulu umrah. Nah, nanti setelah mau ke Arafah baru dia niat haji. Gimana bisa? Ya salah. Kan haji itu diniatkan sejak tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah. Salah kalau kemudian dia itu hajinya hanya ketika sudah sampai di Arafah kemudian baru berniat haji. Kalau dia mau berniat umroh pun kan harus ada tawaf. Umroh itu kan ibadah tawaf, ibadah sa'i. Lah kalau bapak-bapak tanggal 8 mau niat umroh kok pergi ke Mina? Keliru. Kalau mau umroh kemana perginya? Ke Baitullah. Tawaf, sa'i, paham? Tahallul, kan gitu. Nah, kalau seandainya dia berangkat ke Mina niat umroh, lu di Mina kok niat umroh? Mau tawaf di mana di Mina? Mina bukan tempat tawaf. Sahih? Nah, kemudian misalnya mau sa'i itu kan bukan ke Arafah. Sa'i itu di mana? Safa dan Marwah. Ya salah kalau dia niatkan hajinya ketika sudah sampai di Arafah baru niatkan haji, keliru. Enggak benar ini. Padahal dia sudah memakai pakaian apa tadi? Ihramnya itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Iya. Ustaz, untuk umroh yang dari Malaysia ke Madinah dulu itu dihitung sebagai penduduk Madinah memang secara syar'i kan? Betul. Jadi kalau seandainya Anda berangkat dari arah mana Anda berangkat? Mikot itu artinya arah mana Anda berangkat. Paham Pak? Mau dari manapun Anda kemudian Anda berhenti dulu di Madinah, berarti Anda akan haji memulainya dari sisi Madinah. Nah, ketika berangkat itu maka Anda harus singgah di mana?
Dzul Khulaifah untuk melakukan ihram di sana. Fahim? Nah, barakallahu fikum. Ya. Anjuran untuk membaca lafaz takbir itu sejak tanggal 1. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah kita sudah takbiran. Disyariatkan begitu. Jangan dikira takbiran itu cuma tanggal berapa? 10, 11, 12 itu enggak. Adapun pada tanggal 10, 11, 12, 13 itu takbir yang muqayyad. Takbir yang sangat amat ditekankan. Nah, sebelum itu sudah boleh takbiran. Sejak sekarang kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Enggak ada masalah, boleh. Faham ya, Fan? Umar bin Khattab tanggal 1 Dzulhijjah beliau takbir di Kubahnya. Diikuti oleh orang-orang di pasar. Akhirnya satu negeri semuanya mengucapkan apa? Takbir. Catatan kedua, jangan dibiasakan takbir cuma selesai sholat. Ini yang salah. Bukan dilarang takbir sudah sholat, bedakan ya. Takbiran sesudah sholat boleh, tapi mengkhususkan takbiran hanya sesudah, kan begitu kenyataannya. Habis sholat takbiran, selesai sholat, selesai pulang dari masjid, nggak pernah takbiran lagi, ini yang salah. Fahim tuh? Sedikit lagi Pak, Nah. puasanya Tanggal 9 Pak. 2 hari. Oh, boleh dari tanggal 1. Dari kemarin tanggal 1 boleh. Sekarang tanggal berapa ini Pak? 2. Berarti besok Bapak puasa boleh. Puasa sampai tanggal 9, nggak apa-apa. Kalau nggak sanggup cukup dengan tanggal 9-nya saja. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.